Halo semuanya. Kalau di video sebelumnya saya udah ajak kalian ke Taman Nasional Baluran untuk melihat aktivitas hewan liar di habitat aslinya, di video kali ini saya mau ajak kalian ke Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Kawah Ijen yang terkenal sampai ke mancanegara berkat fenomena Blue Fire yang hanya bisa ditemui di 2 tempat di dunia, sepertinya menjadi tempat yang wajib kalian kunjungi apabila kalian berkunjung ke Banyuwangi. Ditambah lagi, pesona keindahan Kawah Ijen dan aktivitas penambangan belerang di area kawah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Selain itu, Gunung Ijen juga memiliki jalur pendakian yang cukup landai. Jadi, gunung ini cocok banget untuk pendaki pemula atau buat kalian yang pengen hiking bareng keluarga. Jadi, buat kalian yang punya rencana mau datang ke wisata Kawah Ijen, kalian bisa tonton video ini sebagai tambahan referensi kalian. Video perjalanan ini saya mulai dari pos desa wisata Taman Sari yang saya lewati barusan ya. Pos tersebut pasti akan kalian lewati jika berangkat dari arah Banyuwangi Kota. Dan untuk melewatinya dikenakan tiket retribusi sebesar Rp5.000 per orang. Perjalanan dari Banyuwangi Kota menuju pos Paltuding yang menjadi titik awal pendakian Gunung Ijen umumnya bisa ditempuh dengan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Para wisatawan yang ingin melihat Blue Fire dan sunrise, biasanya mereka berangkat dari tengah malam karena pos pendakian akan dibuka jam 2 pagi. Tapi karena kebetulan saat saya datang peraturannya masih belum memperbolehkan pengunjung untuk mendekati kawah dan titik Blue Fire, jadi saya berangkat jam 3:30 dari Banyuwangi Kota. Oh iya, buat kalian yang mungkin baru pertama kali berkunjung ke Taman Wisata Kawah Ijen, khususnya yang menyewa sepeda motor seperti saya, pastikan motor yang kalian sewa dalam kondisi baik dan memiliki cc yang besar ya. Karena jalan menuju pos Paltuding didominasi oleh jalanan yang menanjak. Selain lengkap dengan fasilitas umum, di pos Paltuding ini juga ada beberapa tempat penginapan. Jadi buat kalian yang nggak mau berangkat tengah malam dari Banyuwangi Kota, kalian bisa menginap di sini. Kalau mau camping juga bisa ya. Untuk area campingnya ada di sebelah sini. Untuk saat ini, pemesanan tiket Taman Wisata Alam Kawah Ijen hanya dilakukan secara online di website BBKSDA Jawa Timur dengan sistem booking, dan untuk pembayarannya dilakukan on the spot di loket yang berada di dekat pintu masuk jalur pendakian. Dan satu hal yang tidak boleh kalian lupakan, kita juga diwajibkan untuk membawa surat keterangan sehat dari dokter sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendakian. Makasih, Pak. Sebelum masuk jalur pendakian, akan ada pengecekan tiket di pos pengecekan yang berada tepat di pintu masuk jalur pendakian.
Di sini kita cukup perlihatkan saja tiket yang sudah kita bayar. Sekarang kita mulai pendakiannya. Saya start jam setengah 6 pagi dari pintu masuk jalur pendakian. Jarak pendakian dari pos Paltuding sampai ke kawah sekitar 3,4 km. Untuk perkiraan waktu tempuhnya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi untuk waktu tempuh ini tiap orang bisa berbeda-beda ya. Karena tergantung dari seberapa cepat kalian jalan dan seberapa sering kalian beristirahat. Medan jalan di sepanjang jalur pendakian didominasi oleh tanah merah dan sedikit berpasir. Kondisi ini cukup licin di beberapa bagian, terutama saat medan tanjakan. Jadi sebaiknya kalian gunakan sepatu dengan sol yang berceruk tajam. Walaupun memiliki jalur pendakian yang landai, tapi bukan berarti tidak memerlukan kesiapan fisik ya. Untuk orang yang jarang berolahraga, jalan menanjak di sepanjang jalur pendakian ini tentu jadi salah satu hal yang menantang. Jadi, saya tetap menyarankan kalian untuk melakukan latihan fisik sebelum kalian berkunjung ke sini. Saat ini saya sudah sampai di pos 5. Di sini saya berhenti cukup lama untuk makan dan beristirahat. Sekarang kita lanjut lagi ya. Oh iya, sebagian besar dari kalian pasti sudah tahu kalau di Gunung Ijen terdapat jasa ojek troli. Ojek troli ini menjadi hal yang cukup ikonik dari wisata Kawah Ijen karena mungkin jadi satu-satunya ojek troli gunung yang ada di Indonesia. Uniknya, untuk menarik perhatian pengunjung, para joki troli di sini menjuluki trolinya dengan nama Lamborghini atau Ferrari, sama seperti brand mobil mewah kenamaan asal Italia. Jadi selama di jalur pendakian, kalian akan sering mendengar para joki menawarkan Lamborghini atau Ferrari. Awalnya troli ini digunakan oleh para penambang untuk mengangkut belerang. Tapi seiring berjalannya waktu, troli ini mulai dimanfaatkan sebagai penunjang pariwisata Kawah Ijen. Para wisatawan yang tidak kuat untuk naik atau turun, bisa memanfaatkan troli ini dengan ditarik oleh beberapa joki. Tarif ojek atau taksi Lamborghini ini sekitar 1,3 sampai 1,5 juta rupiah PP. Tapi kalau kalian gunakan troli ini untuk satu kali perjalanan juga bisa ya. Untuk tarifnya sendiri bisa kalian tanya dan negosiasikan langsung dengan joki troli yang kalian temui. Karena tarifnya akan disesuaikan dari titik mana kalian naik. Saat ini saya sudah sampai di pos 6. Dari yang saya lihat, pos ini jadi pos yang paling ramai di sepanjang jalur pendakian.
Mau berapa? Setelah pos 6, jalur pendakian terasa lebih mudah karena banyak medan datar seperti ini. Hanya tinggal satu bagian lagi yang terasa cukup menantang untuk dilewati. Bagian itu adalah medan jalan tanah bebatuan yang menanjak. Di sini kalian harus hati-hati karena medan ini cukup licin apabila kita bertumpu pada batuan yang berpasir. Selain itu, jalurnya juga lebih sempit, jadi kita juga harus bijak berbagi jalur dengan pendaki yang turun. Ini dia ngeri-ngerinya di. Ayo. Setelah melewati jalan yang menanjak tadi, kita akan menemukan jalan tanah datar seperti ini. Sisa perjalanan jadi terasa lebih mudah karena medan seperti ini terus berlanjut sampai ke kawah. Medan jalan seperti ini lumayan ngasih waktu kita untuk mengatur nafas setelah 1 jam lebih berjalan kaki di medan yang menanjak. Walaupun jalurnya tidak terlalu lebar, tapi masih cukup aman ketika berpapasan dengan orang lain. Mendekati area kawah, bau belerang mulai tercium. Begitu juga dengan asap tipis yang berasal dari bawah kawah juga mulai terlihat. Dan akhirnya, setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, saya sampai di kawah yang menjadi tujuan utama pendakian ini. Untuk melihat pemandangan kawah dengan lebih jelas, kita bisa naik ke titik yang lebih tinggi. Di atas juga terdapat titik Sunrise Point yang jadi salah satu spot favorit para pengunjung.
Tapi untuk menuju ke sana, jalannya tidak mudah ya. Selain medannya menanjak, jalur ini juga sangat berpasir dan memiliki celah yang cukup lebar. Di sini kalian harus berhati-hati, karena jalur ini terasa lebih licin dibandingkan jalur yang sudah kita lewati saat menuju kawah. Selain itu, sebaiknya kalian juga menghindari jalan di sisi jurang, karena sepanjang jalur ini tidak dilengkapi oleh pagar pembatas. Buat kalian yang mau ke Sunrise Point, kalian bisa lanjut jalan lagi ke arah sana ya. Jaraknya sudah dekat, hanya tinggal beberapa ratus meter lagi. Oke teman-teman, sekian video backpackeran ke Banyuwangi part 3. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten perjalanan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.